Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini di kelompok 6 ini beranggotakan yang pertama saya Aldi Fazakon Hanif, yang kedua Mas Yusuf Bahtiar, yang ketiga ada Mbak Diah Dwi Lestari, yang keempat ada Mbak Erhana Zulfa Maulaya, dan yang terakhir ada Mas Bagas Arya Permadi. Di sini kami akan membahas tentang akhlak. Di sini kami akan memberikan submateri sebagai berikut, yaitu pengertian akhlak, landasan hukum tentang akhlak, kegunaan mempelajari akhlak, ruang lingkup ajaran akhlak, pembagian akhlak, aspek-aspek yang mempengaruhi akhlak, karakteristik ajaran akhlak dalam dunia sains, hubungan akhlak dengan keadilan dan sains modern. Selanjutnya yang pertama ada pengertian akhlak. Secara bahasa, pengertian akhlak diambil dalam bahasa Arab yang berarti yang pertama perangai, tabiat, adat, diambil dari kata dasar khulqun. Nah, yang kedua ada kejadian, buatan, ciptaan, diambil dari kata khalqun. Secara etimologis, akhlak adalah menurut Ibnu Maskawi dalam bukunya Tahzib al-Akhlak, beliau mendefinisikan akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa terlebih dahulu melalui pemikiran dan pertimbangan. Menurut Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa akhlak adalah gambaran tingkah laku dalam jiwa yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatannya dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jadi dapat disimpulkan akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Baik, yang kedua adalah landasan hukum tentang akhlak. Di sini ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Landasan hukum tentang akhlak yang pertama yaitu Al-Quran. Terdapat di Quran surat An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Quran surat An-Nisa ayat 36. Landasan hukum yang kedua yaitu hadis, yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Rasulullah menjawab, takwa kepada Allah, akhlak yang baik. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya kembali tentang hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Lalu Rasulullah menjawab kembali, mulut dan fajri atau kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Baihaqi dalam bab zuhud dan selainnya. Dan Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih gharib. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Yusuf. Silakan Mas Yusuf. Ya, terima kasih Mas Aldiva. Selanjutnya, kegunaan mempelajari akhlak. Suatu ilmu dipelajari karena ada kegunaannya. Oleh karena itu, mempelajari ilmu akhlak akan membuahkan hikmah yang besar bagi yang mempelajarinya. Antara lain, yang pertama, kemajuan rohani. Seseorang dapat membedakan mana yang perbuatan yang baik dan yang buruk. Seseorang akan selalu berusaha memelihara diri agar senantiasa berada di garis akhlak yang mulia dan menjauhi segala bentuk tindakan yang tercela yang dimurkai oleh Allah. Yang kedua, penuntun kebaikan. Bukan hanya sekedar memberitahu mana yang baik dan yang buruk, melainkan juga mempengaruhi dan mendorong manusia supaya membentuk hidup yang lurus dengan melakukan kebaikan yang mendatangkan manfaat bagi sesama manusia. Yang ketiga, kebutuhan primer dalam keluarga.
Akhlak merupakan faktor mutlak dalam menegakkan keluarga sejahtera. Keluarga yang tidak dibina dengan tonggak akhlak yang baik tidak akan bahagia, sekalipun bergelimang kekayaan. Keharmonisan keluarga terlahir dari akhlak yang luhur. Selanjutnya, kerukunan antar tetangga. Untuk membina kerukunan antar tetangga, diperlukan pergaulan yang baik, dengan jalan mengindahkan kode etik bertetangga. Selanjutnya, ruang lingkup ajaran akhlak. Yang pertama, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak terhadap Allah adalah yang dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai Khalik. Abu Dinata menyebutkan, sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah, yaitu yang pertama, karena Allah telah menciptakan manusia. Yang kedua, Allah telah memberikan perlengkapan panca indera. Yang ketiga, Allah telah menyediakan bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti udara, air, dan lainnya. Yang keempat, Allah telah memuliakan sesama manusia dengan diberikannya kemampuan menguasai daratan dan lautan. Selanjutnya, banyak cara yang dapat dilakukan untuk berakhlak kepada Allah, dan kegiatan menanamkan nilai-nilai akhlak kepada Allah yang sesungguhnya akan membentuk pendidikan keagamaan. Di antara nilai-nilai ketuhanan yang sangat mendasar, antara lain iman, ihsan, takwa, ikhlas, tawakal, syukur, dan sabar. Ruang lingkup yang kedua adalah akhlak terhadap sesama manusia. Nilai-nilai akhlak terhadap sesama manusia yang patut sekali dilakukan antara lain silaturahmi, persaudaraan atau ukhuwah, persamaan atau al-musawah, adil, baik sangka, rendah hati, tepat janji, lapang dada, dapat dipercaya, perwira, hemat, dan dermawan. Yang ketiga, akhlak terhadap lingkungan. Lingkungan di sini meliputi segala sesuatu yang di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda tak bernyawa lainnya. Pada dasarnya, akhlak yang diajarkan Al-Quran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi sama dan terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayuman, pemeliharaan, serta manusia dengan penuh bimbingan. Binatang, tumbuhan, benda-benda yang tak bernyawa semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi miliknya, serta semuanya ketergantungan kepadanya. Keyakinan ini mengantarkan seseorang muslim untuk menyadari bahwa semuanya adalah umat Tuhan yang harus diperlakukan secara wajar dan baik. Dari uraian di atas, memperhatikan bahwa akhlak dalam Islam sangat komprehensif, menyeluruh dan mencakup berbagai makhluk yang diciptakan Tuhan. Hal yang demikian dilakukan secara fungsional karena seluruh makhluk tersebut satu sama lain saling membutuhkan. Penuh dan rusaknya salah satunya adalah dapat menjadi pelajaran bagi sesama manusia. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Diah Dwi Lestari. Silakan Mbak Diah. Baik, terima kasih Aldiva. Selanjutnya pembagian akhlak. Yang pertama, akhlak yang baik atau akhlatul karimah, yaitu mempunyai sifat sabar, benar atau istiqomah, memelihara amanah, bersifat kasih sayang, bersifat hemat, yaitu hemat harta benda, tenaga, waktu, bersifat kuat, bersifat malu, memelihara kesucian diri, bersifat berani, bersifat adil, menepati janji. Yang kedua ada akhlak yang tidak baik atau tercela atau akhlatul masmumah, yaitu mempunyai sifat dengki, iri hati, angkuh atau sombong, ria, mengambil harta anak yatim kecuali untuk keperluan anak itu sendiri, berkata kasar terhadap ibu bapaknya atau menghardiknya, mengurangkan timbangan, berzinah, membunuh. Akhlak yang terpuji menyebabkan munculnya rasa saling mencintai dan saling menyayangi, sedangkan akhlak tercela
menjadikan saling benci, hasut, dan permusuhan. Laksana biji yang baik akan menghasilkan panen yang baik. Selanjutnya ada aspek-aspek yang mempengaruhi akhlak. Yang pertama ada tingkah laku manusia, kedua insting atau naluri, ketiga nafsu, keempat adat dan kebiasaan, kelima kehendak dan takdir. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mbak Dia. Kemudian materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak R.A. Nadia. Silahkan Mbak. Baik, terima kasih Aldiva. Saya akan melanjutkan. Yang selanjutnya, karakteristik ajaran akhlak dalam dunia sains. Karakteristik akhlakul karimah adalah suatu karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam berbagai ilmu, kebudayaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, politik, pekerjaan, disiplin ilmu, dan berbagai macam ilmu khusus. Jadi, karakteristik ajaran akhlakul karimah tidak terlepas dari berbagai bidang disiplin ilmu keislaman. Bidang-bidang tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada akhlak bidang ilmu dan kebudayaan. Karakteristik dalam ajaran akhlakul karimah dalam bidang budaya mengajarkan kepada seorang mukmin yang soleh atau seorang mukmin yang sungguh-sungguh dalam menjalankan syariat Islam untuk melaksanakan kebudayaan dan menggali dari sumber-sumber Islam secara kafah. Yang kedua, ada akhlak bidang sosial, yaitu ilmu sosial adalah ilmu yang berhubungan dengan masyarakat atau lingkaran sekitarnya. Dalam bidang ini, sosial, akhlak Islam menjunjung tinggi sifat tolong-menolong, saling menasehati, kesetiakawanan, tegang rasa, dan juga kebersamaan. Lalu yang ketiga ada akhlak bidang ekonomi, yaitu karakteristik akhlakul karimah dalam sistem ekonomi Islam merupakan kebebasan terhadap pemilikan harta kekayaan, nilai keseimbangan, dan nilai keadilan, merupakan kebulatan nilai yang tidak dapat dipisahkan. Yang keempat, akhlak bidang kesehatan. Karakteristik ajaran akhlakul karimah mewajibkan memelihara kesehatan dengan cara mengajak dan menganjurkan orang lain untuk menjaga kebersihan dan lingkungan, merawat kesehatan dengan berolahraga, segera mengobati jika jatuh sakit, dan lain-lain. Karakteristik ajaran akhlakul karimah tentang kesehatan berpedoman pada prinsip pencegahan lebih baik daripada mengobati. Yang kelima, akhlak bidang politik. Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan dan kenegaraan seperti tata cara pemerintahan dan lain-lain. Karakteristik ajaran akhlakul karimah dalam bidang politik seperti mentaati pemimpin yang benar, musyawarah, dan lain-lain. Dan yang terakhir terdapat akhlak bidang sains modern. Sains modern adalah suatu sikap taat terhadap peraturan suatu bidang ilmu yang tersusun secara sistematis untuk menciptakan berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Karakteristik ajaran akhlakul karimah mengenai sains modern sangat dibutuhkan, sebab menerapkan sains modern pada seseorang membuat seseorang tersebut tetap berpegang pada peraturan dan tak akan tergoyahkan akidahnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nadia. Di materi yang terakhir ini akan dijelaskan oleh Mas Bagas Arya Permadi. Silahkan Mas Bagas. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan akhlak dengan keadilan dan sains modern. Hubungan akhlak dengan sains modern didasarkan atas kulminasi dari sains-sains tradisional dan modern. Sains modern merupakan bidang ilmu yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menangkan segala bidang ilmu pengetahuan. Hubungan akhlak dengan keadilan. Akhlak dan berbuat adil sangat erat hubungannya. Akhlak yang baik mampu berbuat adil, akhlak buruk terjadi penyimpangan hak dan keadilan. Keduanya saling berhubungan dan tarik-menarik, tidak bisa dilepaskan antara satu dengan lainnya. Allah mengingatkan hambanya untuk selalu berbuat kebajikan dan keadilan, karena berbuat keadilan itu mendekatkan diri kepada takwa. Manusia sebagai khalifah di bumi
wajib menerapkan konsep akhlak dan keadilan dan kehidupannya sehari-hari. Intinya, dalam setiap tingkah laku dan perbuatan manusia harus mengacu kepada tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan pada hari kiamat dari akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Dawud. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Bagas. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan di hati penonton semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.